Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas kasus panorama hijau, yaitu sebuah perusahaan dagang. Ya, pertama kita melihat ilustrasi soal yang sudah Ibu share ke kalian dan kalian masing-masing sudah punya ilustrasi soalnya. Nah, di situ bisa dilihat adanya kasus ya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 ya. Transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, pada transaksi-transaksi tersebut ya di ilustrasi atau yang diminta pertama ya pada perintahnya yaitu untuk menjurnal khusus apakah itu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas atau jurnal pengeluaran kas ya. Nah, di sini bisa kita lihat pada transaksi pertama yaitu membayar sewa bulan Mei sebesar 5 juta. Membayar sewa bulan Mei sebesar 5 juta itu kita catat di jurnal pengeluaran kas ya. Jurnal pengeluaran kas. Kenapa kita catat di jurnal pengeluaran kas? Karena mempengaruhi kas ya. Di situ ada transaksi tersebut mempengaruhi kas. Kita lihat di sini sebentar. Ya, pada tanggal Nah, ini ya, membayar beban sewa sebesar 5 juta. Nah, di debitnya akun lain, di sini diberi keterangan beban sewa, kemudian di kreditnya kas. Ya. Nah, kemudian pada transaksi berikutnya, transaksi yang kedua, yaitu membeli barang secara kredit, ya, membeli barang secara kredit dengan syarat 2/10. 2/10 dengan nilai 36 juta. Nah, membeli barang secara kredit maka kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Ya, karena membeli barang secara kredit. Ya. Nah, nilainya ini sudah dikurangi dengan potongan ya, potongan pembelian sebesar 2% ya. Jadi dari 36 juta menjadi 35.280. Nah, kemudian transaksi berikutnya tanggal 4. Transaksi tanggal 4 itu adalah membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei. Membayar ongkos kirim. Nah, karena membayar ongkos kirim itu mengeluarkan kas, maka kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas sebesar 600.000. Ya. Kemudian jurnalnya adalah persediaan pada kas. Nah, kemudian tanggal 6 ya, transaksi tanggal 6 yaitu menjual barang secara kredit. Menjual barang secara kredit ya, menjual barang secara kredit kepada Hoirudin dengan syarat, di sini syaratnya adalah 2/10 dengan pengiriman senilai 68.500, beban pokoknya 41 juta. Ya, maka kita masukkan ke jurnal penjualan. Ya, kita masukkan ke jurnal penjualan karena melakukan penjualan secara kredit. Nah, berikutnya adalah menerima kas atas pelunasan piutang. Menerima kas artinya masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Ya, di sini jurnal penerimaan kas. Nah, berikutnya transaksi tanggal 10. Ya, transaksi tanggal 10 juga menjual barang secara tunai, ya, menjual barang secara tunai 54 juta dengan beban pokok sebesar 32 juta. Nah, di sini menjual barang secara tunai, karena tunai maka dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, ya. Nah, kemudian untuk BPP-nya, nah di sini kan sudah ada jurnal beban pokok penjualan pada persediaan, kita bisa masukkan di sini ya.
Nah, 32 juta. Atau kalau mau masuk ditambahkan akun juga di sini juga boleh ya, tidak jadi masalah. Nah, kemudian transaksi berikutnya yaitu transaksi tanggal 13. Transaksi tanggal 13 yaitu membayar barang yang dibeli pada tanggal 3 Mei. Tadi 3 Mei sebesar 36 juta atau 35 juta sekian ya, setelah dikurangi 2% ini, maka dibayarkan di tanggal 13, membayar barang yang dibeli. Membayar artinya mengeluarkan uang sehingga jurnalnya dicatat di jurnal pengeluaran kas. Ya. Nah, kemudian transaksi berikutnya adalah membayar beban iklan. Membayar beban iklan juga sama mengeluarkan kas, maka jurnalnya disimpan di jurnal pengeluaran kas. Kemudian transaksi berikutnya adalah menerima kas dari penjualan tanggal 6. Tanggal 6 tadi 68.500 ya, dengan beban pokok 41 juta. Tanggal 16 menerima kas, kita catat di jurnal penerimaan kas. Ya. Nah, sesuai dengan tanggal 16 ini. Kemudian transaksi berikutnya, tanggal 19 membeli barang secara tunai. Membeli secara tunai. Maka masuk ke jurnal pengeluaran kas. Membeli secara tunai. Ya. Membeli secara tunai. Nah, kemudian tanggal 19 berikutnya, transaksinya adalah membayar kepada Budiman atas hutang penjualan. Membayar hutang penjualan, ya, sebesar 33.450. Hutang dagang pada kas. Nah, kemudian transaksi berikutnya, membayar kepada Hoerudin untuk barang yang diretur, ya, yang diretur. Kemudian faktur yang direturnya 13.500, beban pokoknya 8 juta. Nah, membayar kepada Hoerudinnya 13.230. Nah, di sini pada tanggal 20 ini ya, transaksi membayar untuk barang yang diretur. Di sini dilakukan 2 kali penjurnalan ya, membayar kepada Hoerudin untuk barang yang diretur dari penjualan. Di sini dilakukan 2 jurnal ya, tanggal 20 ini. Itu jurnalnya adalah utang pengembalian dana pada kas ya. Yang keduanya adalah persediaan pada perkiraan barang diretur ya. Ini untuk jurnal pengembalian. Nah, kemudian tanggal 20 berikutnya menjual barang secara kredit. Menjual barang secara kredit maka dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Menjual barang secara kredit. Ya. Nah, kemudian tanggal 20 berikutnya, tanggal 21 membayar biaya pengiriman untuk penjualan ya. Membayar biaya pengiriman untuk penjualan kepada Krisna tanggal 20 sebesar 2.300.000. Membayar biaya pengiriman. Nah, berarti masuk di jurnal pengeluaran kas ya, karena membayar tadi ya. Ya, membayar biaya pengiriman. Nah, transaksi berikutnya adalah menerima kas atas pelunasan piutang. Menerima kas artinya dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Ya. Kemudian transaksi berikutnya membeli barang secara kredit dengan syarat 1/10 ya. Membeli barang secara kredit artinya melakukan pembelian kredit, maka di jurnal pembelian. Nah, kemudian tanggal berikutnya tanggal 24 mengembalikan barang
yang diberi tanggal 21 senilai 5 juta. Nah, di sini mengembalikan barang tanggal 24-nya senilai 5 juta ya. Tapi kan di sini sudah dipotong ya, dipotong tadi apa yang namanya syarat kredit tadi ya. Nah, kemudian transaksi berikutnya mengembalikan uang atas penjualan secara tunai 7.500.000, HPP 4.800.000. Nah, 26 ini transaksinya sama seperti tanggal 20 ya, yaitu hutang pengembalian dana ya pada kas itu dengan persediaan pada perkiraan barang direktur. Nah, kemudian tanggal berikutnya adalah tanggal 28, membayar gaji tenaga penjualan sebesar 56 juta dan gaji kantor. Ini membayar gaji itu berarti di jurnal pengeluaran kas ya. Nah, kemudian tanggal 29 membeli perlengkapan toko secara tunai. Nah, ini juga menyebabkan kas keluar ya, sehingga disimpan di jurnal pengeluaran kas. Nah, kemudian tanggal 30 menjual barang secara kredit. Menjual barang secara kredit tanggal 30 artinya masuk ke jurnal penjualan. Nah, kemudian transaksi berikutnya tanggal 30 juga menerima kas dari penjualan, maka di sini dituliskan di jurnal penerimaan kas. Nah, transaksi terakhir adalah membayar untuk pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur. Membayar untuk pembelian ya dikurangi retur. Pembeliannya pada saat tanggal 21 Mei ya. Pembeliannya sebesar 87.120.000 dikurangi retur 14.950, maka diperoleh hasil 82.170. Nah, ini setelah kita masukkan semua transaksi dari tanggal 1 tadi sampai dengan tanggal 31, kita jumlahkan ya. Ini piutang dagang dan penjualan itu 253 juta sekian. BPP dan persediaan itu 190 juta. Ya. Kemudian untuk mengkonfirmasi antara debit dan kreditnya itu sama, kita buat di sini ya. Ini debit dan kredit ya, karena di sini ada debitnya piutang dagang dan beban pokok penjualan sebesar 443.205, kemudian kreditnya penjualan dan persediaan sebesar 443.205. Nah, kemudian jurnal penerimaan kas juga sama. Kasnya ditotal menjadi 297, piutang dagangnya juga ditotal dan penjualannya ditotal. Untuk mengkonfirmasi antara debit dan kreditnya sama ya, kita lihat di sini debitnya 297, kreditnya 243.530 ditambah 54 juta ya, jadi sama hasilnya. Nah, berikutnya masuk ke jurnal pembelian, ini juga sama, tinggal dijumlahkan ke bawah ya, dijumlahkan. Nah, ini kemudian untuk mengkonfirmasi apakah debit dan kredit sama, tinggal kita jumlahkan. Ini debit tambah debit di sini, gitu ya. Kemudian ini kredit ditambah kredit di sini, hasilnya sama. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas ini banyak akun, di akun lainnya. Nah, ini kalau yang ini tidak perlu dijumlahkan yang akun lainnya ini, karena dia nanti akan masuk ke masing-masing akun di buku besar. Kita hanya menjumlahkan yang persediaan, hutang dagang, dan kas ya. Nah, kita lihat di sini persediaan totalnya 34.400 ya, kemudian kas 150.900.000, kemudian di sini ini kas ya, ini hutang dagang, ini kas ya, di kasnya adalah 296.630. Nah, setelah kita total semuanya ya, keempat jurnal khusus ini, kemudian kita masukkan ke dalam buku besar. Tapi sebelumnya di soal sudah terinci bahwa masing-masing akun sudah punya saldonya, maka kita masukkan dulu saldo-saldo akun yang ada saldonya di sini. Jangan lupa menempatkan saldo sesuai dengan saldo normalnya, bahwa kas saldo normalnya di debit ya. Kemudian piutang juga saldo normalnya adalah di debit.
Kemudian persediaan saldo normalnya di debit. Kemudian perkiraan barang di retur juga di debit. Kemudian asuransi dibayar di muka, ya. Kemudian perlengkapan toko ini nilainya dari mana, Bu? Dari soal, ya, di situ sudah ada saldo masing-masing akun. Jangan lupa penempatannya. Nah, kalau akumulasi dan hutang dagang tentunya saldonya di kredit, ya. Hutang gaji juga. Nah, kebetulan hutang gaji tidak ada saldo awal. Kemudian hutang pengembalian dana, kemudian modal, ya, semuanya di kredit. Right di debit, ya. Kemudian penjualan di kredit, saldonya di kredit. Kemudian beban pokok penjualan di debit, beban gaji penjualan debit. Nah, yang masuk sebagai kriteria beban pasti saldo normalnya ada di debit. Ya. Beban penyusutan tidak ada saldo di soalnya, kemudian beban perlengkapan juga tidak ada. Kemudian beban penjualan 12.600.000, beban gaji kantor di debit, beban sewa di debit juga, beban asuransi tidak ada saldonya, dan beban lain-lain juga di debit. Nah, setelah semuanya dimasukkan saldo-saldo, ya, tahapan berikutnya adalah memasukkan atau memposting dari jurnal khusus ini ke buku besar, ya. Dari jurnal khusus diposting ke buku besar. Nah, jurnal khusus di sini kita langsung posting berdasarkan akun-akunnya. Ya, di sini ada piutang dagang dan penjualan, piutang dagang debit, penjualan kredit. Kita masukkan, kita tandai, ya, biar tidak lupa. Piutang dagang debit, penjualan kredit sebesar 253.205. Kita lihat piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang debit, ya, dari jurnal penjualan. Kemudian tadi penjualan, kita lihat masukkan penjualan. Nah, ini di kredit, ya. Ini sumbernya yaitu jurnal penjualan atau S itu sales, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini BPP dan persediaan, beban pokok penjualan dan persediaan. Kita lihat beban pokok penjualan, ya, dan persediaan. Persediaan di kredit, ya, sesuai dengan posisinya di jurnal khusus tadi. Nah, kemudian kita masukkan juga di sini kas, ya. Kas bertambah di debit. Kita lihat di sini kas bertambah di debit. Ya. Kas bertambah di debit. Selanjutnya adalah piutang dagang berkurang. Piutang berkurang di kredit. Nah, ya. Kemudian penjualan bertambah di kredit. Kita lihat penjualan di sini bertambah di kredit, ya. Nah, berikutnya kita masukkan jurnal pembelian. Ini juga sama, secara total kita pindahkan. Persediaan debit 122.400. Kita lihat di sini persediaan, ya, persediaan debit besar 122.400. Kemudian akun lainnya di sini apa? Oh, utang dagang. Utang dagang di debit. Utang dagang di debit. Nah, ini utang dagang di debit sebesar 4.950.000. Berikutnya adalah hutang dagang di kredit 122. Hutang dagang di kredit, ya, 122.
400. Dan terakhir ini akun lainnya di sini apa? Ini adalah persediaan di kredit. Kita lihat persediaan di kredit sebesar 4.950.000. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Di sini kita masukkan dulu yang sudah ditotal tadi, ada persediaan, hutang dagang, dan kas. Persediaan 34.400, ya, debit. Ya, kemudian hutang dagang 150.900, ya. 150.900 hutang dagang. Kemudian kas, ya, kas sebesar 296.630. Kita masukkan kas di sini 296.630. Nah, sekarang yang secara total semua sudah dimasukkan ke dalam buku besar, tinggal kita memasukkan akun-akun lainnya. Ya, di sini ada beban sewa 5 juta. Kita masukkan di sini ke beban sewa. Nah, kita masukkan di sini ke beban sewa sebesar 5 juta. Nah, kemudian berikutnya beban iklan 11 juta. Ya, kita lihat di sini dimasukkan ke beban iklan 11 juta. Ya, di debit ya, karena beban bertambah di debit. Berikutnya adalah hutang pengembalian. Ini ada dua ya, 13.230 dengan 7.500.000. Hutang pengembalian. Ini ada dua transaksi tadi ya. 13.230 dengan 7.500.000. Nah, kemudian berikutnya gaji, tenaga penjualan, gaji kantor, dan perlengkapan toko. Gaji tenaga penjualan, ya, gaji kantor, dan perlengkapan toko. Kita lihat perlengkapan toko. Ya. Nah, berikutnya adalah akun lain di sisi kredit, yaitu ada dua di sini, perkiraan barang direktur 8 juta dan 4.800.000. Nah, ini perkiraan barang direktur 4 juta dan 8 juta dan 4.800.000. Nah, setelah semuanya dimasukkan, kita cek lagi barangkali ada yang terlewat ya. Nah, kalau di sini sih nggak ada yang terlewat ya. Kita lihat di buku besarnya. Nah, masing-masing akun ini ya, saldo akhir akun tinggal kita pindahkan ke dalam kertas kerja, yaitu neraca saldo belum disesuaikan. Ya, ini kita masukkan. Ya, kita masukkan ini 0 ya, ada yang 0. Ya, ini saldo akhirnya ya, yang saya masukkan ke sini, yang saya beri tanda adalah saldo akhirnya. Saldo akhirnya sini.
Ini 0 ya. Nah, setelah itu saldo-saldo ini kita masukkan semua ke kertas kerja sesuai dengan saldonya atau sesuai dengan posisi debit kreditnya dan kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Tadi kas ini dari buku besar segini ya. Utang dagang, persediaan, perkiraan barang retur, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, dan lain-lain ke sini, semua dijumlahkan ke bawah. Maka di sini akan menghasilkan nilai balance atau sama. Nah, berikutnya kita memasukkan penyesuaian.